الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Sama-sama kita mengkaji Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terhimpun di dalam kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Dan kita sudah sampai pada pembahasan mengenai makanan ataupun lauk pauk yang pernah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor hadis 181 diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari Ummul Munzir. Qalat, ia berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Ali. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahku bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini datang ke rumah Ummul Munzir, salah seorang sahabiat. Dan beliau ini Ummul Munzir nama aslinya Salma bintu Qais bin Amr ibni Ubaid. Salah seorang yang ada hubungan keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dikatakan Rasulullah memanggilnya bibi. Karena Ummul Munzir ini asli dari Madinah, berasal dari Bani Najjar, dari suku Khazraj. Dan kita tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki hubungan keluarga dengan Bani Najjar. Jadi ada keluarga Rasulullah itu di Madinah. Tidak semuanya di Makkah. Karena dulu Hashim, ayahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakek Nabi. Ayah Abdul Muttalib namanya Hashim. Hashim ini dulu pernah pergi merantau atau melakukan perjalanan dagang dan singgah di Madinah, menikah dengan salah seorang wanita dari Bani Najjar, namanya Salma bintu Amr. Bukan Salma yang ini Salma yang istri Hashim. Ketika Hashim menikah dengan Salma, lahirlah putra bernama Syaibah. Syaibah inilah yang kemudian nanti dipanggil dengan Abdul Muttalib. Kakek Rasulullah itu Abdul Muttalib, nama aslinya Syaibah. Jadi Abdul Muttalib lahir di Madinah. Ayahnya orang Quraisy, ibunya orang Madinah. Makanya Rasulullah ada hubungan keluarga dengan orang Madinah, dengan Bani Najjar. Setelah Abdul Muttalib lahir, ternyata Hashim meninggal dunia. Tinggallah Abdul Muttalib yang kecil itu bersama ibunya, bersama bibinya, paman-pamannya dari sebelah ibu yang ada di Madinah. Sampai kemudian datang Muttalib. Muttalib ini adik dari Hashim, pamannya Abdul Muttalib. Datang Muttalib mengajak keponakannya ini untuk pulang ke Makkah. Pulang ke Makkah
untuk melanjutkan kepemimpinan ayahnya Hashim yang sudah meninggal dunia. Jadi Muttalib membawa Syaibah, membawa kakek Rasulullah itu bawa pulang ke Makkah. Naik onta, diboncengnya Abdul Muttalib. Yang membawa adalah Muttalib, pamannya dari Syaibah tadi, Abdul Muttalib. Ketika orang Makkah melihat Muttalib membawa seorang anak, mereka menyangka ini adalah budak hamba sahayanya Muttalib. Padahal dia adalah keponakan dari Muttalib, anaknya Hashim. Sehingga orang memanggil atau menamai Syaibah tadi dengan nama Abdul Muttalib. Abdul itu artinya hamba sahaya, budaknya si Muttalib. Orang menyangka dialah budak hamba sahayanya Muttalib. Padahal yang dibawa oleh Muttalib ini adalah keponakannya sendiri, anaknya Hashim. Jadi Abdul Muttalib pulang dia ke Makkah, melanjutkan kepemimpinan ayahnya dulu yaitu Hashim. Sehingga dia menjadi tokoh yang sangat disegani dan sangat dihormati di Makkah. Sehingga Ummul Munzir ini keluarga dari itu. Makanya para ulama sirah, ulama nasab mengatakan Ummul Munzir ini adalah bibi Rasulullah. Dari pihak neneknya, yaitu dari pihak ibunya Abdul Muttalib. Kalau dari pihak ayah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, itu orang Quraisy. Tapi dari pihak nenek, itu Rasulullah ada hubungan keluarga dengan Bani Najjar. Kayak pada saat Nabi hijrah ke Madinah, di sana ada keluarga-keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang siap membela beliau dari Bani Najjar, dari suku Khazraj. Dan pada saat Abdul Muttalib dulu berjuang meraih atau merebut kepemimpinan di Makkah, karena waktu dia pulang ke Makkah itu dia dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Itu Abdul Muttalib dibela oleh orang Bani Najjar. Orang Bani Najjar sudah siap-siap, sudah asah parang, asah pedang mereka untuk membela Abdul Muttalib, untuk meraih kepemimpinan yang pernah diberikan kepada Hashim, dilanjutkan oleh Abdul Muttalib. Itu dibela, dibantu oleh Bani Najjar dari Madinah. Nah, jadi itu kisahnya, itu sejarahnya. Ummul Munzir ini merupakan sahabiat keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia termasuk wanita yang 2 kali berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sudah ada duta Islam ke sana sebagai da'i, mengajak orang-orang Madinah untuk masuk Islam. Makanya pada saat Nabi hijrah ke Madinah, itu orang Madinah sudah siap menyambut Nabi. Mereka sudah Islam, banyak yang sudah Islam. Termasuk Ummul Munzir ini. Masuk Islam karena dakwahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian dia termasuk wanita yang salat menghadap kedua kiblat. Karena memang dia termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan orang-orang Ansar, orang Madinah. Kita tahu dulu pada awalnya umat Islam salat menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Palestina selama 16 bulan lebih kurang. Selama 16 bulan menghadap ke Palestina. Kemudian baru dialihkan kiblatnya menghadap ke Baitullah. Jadi orang-orang yang sudah Islam di Madinah itu mereka sempat salat kedua kiblat, arah dua kiblat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Ummul Munzir termasuk wanita yang sering dikunjungi oleh Nabi. Nabi sering datang ke rumahnya, kunjungi karena saudara bibinya. Bahkan Nabi makan di rumahnya. Berbaring di rumahnya, istirahat di rumah Ummul Munzir. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Ummul Munzir bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ummul Munzir mengatakan, walana dawalin mu'allaqah. Di rumah kami punya standan kurma muda yang digantung. Jadi ada kurma di rumah, kurma muda. Dihidangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul. Kemudian Nabi makan dari kurma itu. Wa Aliun ma'ahu ya'kul, dan Ali pun makan dari kurma tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aliin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib,
Mah ya Ali. Mah ini artinya cukuplah. Mah ini kalau dalam bahasa Arab disebut isim fi'il amar, yang artinya ukfuf, cukup. Berhentilah. Jangan lagi makan kurma ini, kurma muda ini. Mah ya Aliyun fa innaka naqih. Sesungguhnya engkau baru saja sembuh dari sakit. Nah, mungkin ini ada alasan kurang cocok mungkin makanan yang dia makan untuk kondisi orang yang baru sembuh sakit. Qalat Ummul Munzir kemudian melanjutkan ceritanya, fajalasa Aliyun, Ali pun duduk, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kul, Nabi terus makan. Makan kurma tadi sementara Ali duduk saja karena dia menurut Rasulullah dia jangan dulu makan yang ini, tidak cocok untuk kondisi kesehatan dia. Karena baru sembuh dari sakit, masa penyembuhan. Faja'altu lahum, kemudian Ummul Munzir mengatakan faja'altu lahum silqan wa sya'iran. Kemudian aku menghidangkan atau membuatkan makanan, menghidangkan silq dan syair atau gandum syair. Silq ini sejenis tanaman sayur, ya, sayur-sayuran. Bentuknya mirip dengan jarjir. Orang Mesir bilang gargir. Gargir ini sering dimakan sebagai lalap, untuk makan nasi atau makan roti sebagai lalapan, gargir. Jadi silq ini sebagian dari sejenis sayur, kemudian dihidangkan dengan roti syair, semacam gandum, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, min hadza fa'asib fa inna hadza awfaqu lak. Wahai Ali, makanlah makanan yang ini. Jadi yang sudah disiapkan tadi syair dengan silk, dan Rasulullah juga makan. Rasulullah mengatakan kepada Ali, makanlah yang ini karena ini lebih cocok untuk kondisi kesehatanmu saat ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Ali bin Abi Thalib untuk makan silk dan syair karena itu lebih berguna, bermanfaat untuk masa penyembuhan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.